Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, yang kemudian lagi kita lihat sekeliling ini lagi rame ya, yaitu tentang Menteri Agama, yaitu Fahru Rozi. Bapak Fahru Rozi ingin membahas adanya kemungkinan pembahasan aturan bahwa ASN atau PNS dilarang memakai cadar. Nah, ini larangan memakai cadar di lingkungan instansi pemerintah. Nah, ini menarik ya. Karena mungkin kita lihat ada beberapa orang yang kemudian ASN atau PNS itu memakai cadar ketika bekerja. Nah, bagaimana solusinya? Bagaimana solusinya kalau bagi ASN atau PNS yang cadaran atau bercadar atau bernikop ya. Ya ini memang agak kontroversial, tetapi karena ada yang banyak yang setuju, ada juga yang banyak juga yang tidak setuju, karena yang tidak setuju menganggap bahwa cadar atau nikop itu adalah masalah atau urusan pribadi. Jadi kalau itu mau dipakai ya sebenarnya itu urusan pribadi. Tetapi sebenarnya seperti ini. Ya. Kita lihat secara umum bahwa di dalam beberapa tempat harus ada yang memang pekerja-pekerja yang ya dalam lingkungan kantor misalnya itu rentan, misalnya yang bahaya, kalau kita lihat itu yang sesuatu yang misalnya di kantor itu yang sangat harus terlihat wajah, berarti itu kita lihat bahwa dia harus bertemu dengan rekannya, dia karena mungkin ada file-file penting, dia itu ditakutkan bukan orang yang menyusup dan lain sebagainya. Nah, maka keluarlah aturan semacam ini. Tetapi sebelumnya kita lihat dulu ya, apa sih hukumnya sebenarnya cadar menurut pandangan 4 imam madhab ya. Kita minta bantuan sama Mbak Google. Mbak Google, apa kabar? Halo. Iya, halo. Kabar saya baik. Ya, bisa dibantu untuk mencarikan di kolom atau di searching tentang pandangan Imam 4 Madhab ya, tentang cadar. Bisa Siap, ya? Komandan. Oke. Ya, ini kita tunggu ya. Inilah penjelasannya. Pendapat mazhab Hanafi, wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah, dianjurkan, dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Mazhab Maliki berpendapat bahwa wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah, dianjurkan, dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Bahkan ada sebagian ulama Maliki berpendapat seluruh tubuh wanita adalah aurat. Pendapat mazhab Syafi'i, aurat wanita di depan lelaki ajnabi, bukan mahram, adalah seluruh tubuh. Sehingga hukumnya wajib bagi wanita memakai cadar di hadapan lelaki ajnabi. Pendapat mazhab Hambali, setiap bagian tubuh wanita adalah aurat, termasuk pula kukunya. Nah, itu pemirsa tadi pemaparan ya dari Mbak Google tentang hukum-hukum ya, dan menurut 4 imam madhab. Nah, jadi saya formulasikan ya, bahwa ada beberapa ulama yang kemudian menganggap bahwa cadar itu adalah sunnah, yang lainnya menganggap bahwa cadar itu adalah wajib. Pertanyaannya, ini ketika ada dua ulama atau dua kelompok ulama, dua golongan ulama yang kemudian belum bersepakat, maka ini statusnya adalah furu'iyah. Statusnya adalah furu'iyah, bukan usuliyah, bukan yang pondasi, tapi ini furu'iyah, cabang. Ya, jadi ini furu'iyah artinya adalah cabang. Nah, permasalahan-permasalahan cabang berarti kita masih bisa menggunakannya selama masuk lingkup 4 madhab yang itu. Artinya begini, ini masuk kepada solusi bagi ASN yang bercadar. Kalau jadi bahwa Anda berpendapat bahwa memakai cadar itu adalah wajib ya, bisa saja tetap Anda lakukan ya. Ini hak pilihan Anda, hak untuk mengamalkan sebagian pendapat ulama. Tetapi ketika berhubungan dengan kantor
ini juga punya aturan-aturan yang jelas. Maka solusinya adalah gampang. Ketika Anda meyakini bahwa cadar atau niqab itu adalah wajib, ya, Anda bisa mengenakannya mulai berangkat dari rumah sampai ke kantor. Tetapi begitu di kantor, Anda harus buka. Selesai kantor, ketika Anda pulang ke rumah, Anda pakai lagi cadar Anda. Nah, ini untuk menggabungkan, ya, solusinya yang terbaik. Kenapa? Karena memang 4 madhab yang kita paparkan tadi, yang sudah dipaparkan oleh Mbak Google tadi, itu semuanya belum bersepakat tentang status, ya, dari cadar atau niqab itu. Nah, jadi gampang sebenarnya solusinya ya, teman-teman ASN yang bercadar, ya, cewek bukan cowok ya, cewek ya, yang bercadar, Anda selama pokoknya Anda masuk kantor, Anda tidak menggunakan cadar, tidak menggunakan niqab. Tetapi begitu sebelum masuk kantor, berangkat atau ketika pulang sampai rumah, terserah Anda. Itu hak urusan pribadi Anda. Tapi ketika ada di kantor, ada beberapa peraturan-peraturan yang kalau peraturan ini jadi disahkan, maka kita harus ikuti dong. Ya, kita harus ikuti. Kita tidak boleh kemudian menawar, artinya bahwa ini hak saya untuk beragama, tetapi ini kantor juga punya aturan. Nah, begitu. Jadi gini, karena itu adalah masalah furu'iyah, jangan kemudian dikaitkan itu sebagai hal yang usuliyah atau hal yang pondasi. Furu'iyah biarkanlah furu'iyah, di situ ada beberapa ulama yang berijtihad. Toh misalnya kita berpendapat kita ngikut yang itu adalah wajib, tetapi toh masih ada pendapat lain, kenapa kita kaku betul? Toh buktinya pendapat yang lain pun juga ada yang mengatakan itu sunnah. Maka tidak masalah toh, ya. Selama itu kemudian ada aturan kantor dan kemudian ini masih bisa dikompromiasikan, artinya digabung lah, ya, digabung. Artinya ini ya, inilah makanya kenapa kemudian dalam piramida itu ada yang usul, ada yang furu, ya. Ada yang usul, ada yang furu. Hal-hal yang kemudian furu'iyah jangan dijadikan usuliyah, hal-hal yang usuliyah jangan dijadikan furu'iyah, ya. Syekh Ali Jum'ah dalam bukunya Hikayatul Irhab mengatakan bahwa ketika hal-hal furu'iyah ini dibawa menjadi usuliyah, misalnya cadar, misalnya jenggot, itu dijadikan hal-hal yang pokok. Artinya kalau orang nggak bercadar berarti tidak beriman, hal-hal ya kalau tidak berjenggot berarti tidak beriman. Ini salah. Karena pendapat tentang cadar itu masih ikhtilaf, pendapat tentang jenggot itu masih ikhtilaf. Ini saya beri contoh kecil saja. Maka beliau memaparkan, ya, dalam bukunya Hikayatul Irhab itu, bahwa hal yang masuk dalam furu'iyah tetaplah jadikan furu'iyah gitu. Artinya kita jangan kaku betul gitu loh. Jangan kaku betul. Artinya masih ada kemungkinan-kemungkinan lain menggunakan pendapat yang lain yang mengatakan bahwa cadar atau niqab itu adalah sunnah. Maka ketika kita luas, oh ternyata ya sudah, aku dari rumah atau di rumah, kalau di rumah jalan-jalan selain masuk kantor saya bercadar, silahkan karena menganggap saya wajib. Tapi ketika di kantor saya pakai pendapat yang sunnah. Nah, itu kan lebih cocok. Jangan kemudian yang furu'iyah yang masih ikhtilaf, masih berbeda pendapat para ulama itu kita pegang satu terus kita yakini betul kalau menentang ini berarti menentang agama Islam. Enggak kok, enggak seperti itu, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, 3 kali. Mutanatti' artinya adalah mutatorrif. Mutatorrif artinya adalah orang yang kaku dalam beragama. Apa maksud hadis tadi? Artinya apa? Celakalah orang-orang yang kaku dalam memahami agama, orang-orang yang kaku dalam menjalankan agama. Nah, kita kan nggak mau jadi orang yang kaku. Kita kan mau orang yang kemudian waqi'iyah. Jadi hukum-hukum, ya, yang pendapat-pendapat itu harus sesuai dengan realitas, harus sesuai dengan waqi'iyah masyarakat sekarang, kepada kita hidup sekarang. Kita hidup di perkantoran yang itu semuanya peraturan-peraturan ada fungsinya. Contoh, ketika tenaga kesehatan di rumah sakit misalnya menggunakan masker, ya oke, menggunakan tapi apakah setiap hari atau setiap waktu dia menggunakan masker? Ada saat waktu tertentu, ya, dia harus membuka maskernya. Mungkin itu dokter, mungkin itu perawat, mungkin itu bidan, agar menjaga kepercayaan trust dari si pasien kepada tenaga kesehatan. Misalnya masuki ruangan bayi yang itu hanya orang tertentu yang boleh masuk,
Tapi tiba-tiba ada orang nyelonong masuk pakai masker. Ini masker ya. Yang nanti bisa Anda kaitkan mungkin juga cadar dan segala macam ya. Jadi dalam misalnya rumah sakit, perkantoran dan lain sebagainya, misalnya guru ya, ketika Anda memakai cadar dalam mengajar ya, Anda tidak menanamkan trust atau kepercayaan murid-murid Anda kepada Anda. Nah, selayaknya Anda buka, oh ini loh guru saya tahu. Lagi pula nanti setelah Anda pulang Anda masih mau pakai cadar ya silahkan. Tetapi ketika mengajar, ketika itu di rumah sakit, itu di perkantoran yang membutuhkan trust, kepercayaan yang tinggi, artinya tidak ada menyelinap orang masuk atau segala macam yang itu bisa membahayakan. Nah, ini contoh saja. Misalnya di Timur Tengah gitu ya, ada asrama putri, asrama putra ya. Cowok pakai cadar, pakai burka, pakai niqab, itu kemudian menyelinap masuk ke asrama putri. Ya, itu pernah kejadian. Ada yang kemudian pakai joki ketika ulangan, ketika ujian, ya, karena tidak dibuka cadarnya, tidak tahu apakah betul atau tidak, sehingga jadi joki ujian. Nah, itu hal-hal yang kemudian menyalahgunakan cadar dan niqab, ya. Maka ini solusinya, ya, sudah kita bahas sama-sama, ya, bahwa ketika Anda ASN, Anda menganggap cadar adalah sebuah keharusan, kewajiban, tapi saya tawarkan solusinya, itu hal-hal yang furu'iyah. Itu hal-hal yang masih cabang saja, yang masih ada kemungkinan-kemungkinan lain. Kalau Anda mengatakan itu wajib, silahkan dipakai. Tetapi ketika di kantor, ya misalnya keluar larangan ini, betulan ya, bahwa dalam instansi pemerintahan itu tidak boleh pakai cadar, ya Anda ikuti bagaimana tradisi atau peraturan di kantor. Anda memakai yang sunnah, tidak apa-apa. Artinya ketika Anda masuk kantor Anda tidak bercadar, ketika pulang atau di rumah jalan-jalan silahkan pakai lagi. Ini adalah Islam yang kemudian kita kenal bahwa hal-hal yang ikhtilaf ulama di dalamnya, yang masih berselisih, berbeda pendapat di dalamnya, itu adalah hal-hal furu'iyah. Hal-hal furu'iyah itu tidak bisa dijadikan landasan bagaimana itu keimanan. Oh, kalau nggak bercadar berarti nggak beriman. Oh, tidak bisa ya. Nah, kita lihat bahwa Menteri Agama Fakhrul Razi mengaku tidak dalam posisi melarang seseorang memakai cadar atau penutup muka. Jadi ini bukan dalam kaitannya melarang, tidak, tapi beliau mengungkapkan ada pembahasan ya, kemungkinan ada aturan masuk kantor pemerintah ya, agar menampakkan muka yang jelas ya, tidak memakai helm atau tidak memakai penutup muka lainnya, agar mukanya terlihat jelas. Ini ada beberapa misalnya kita lihat ya, peraturan dibuat karena ada tujuannya. Artinya memang ada kerentanan-kerentanan di wilayah-wilayah atau kantor-kantor tertentu yang memang harus melihatkan muka. Kalau nggak terlihat mukanya bisa berbahaya ya. Kemudian yang kedua, Fakhrul menyebut cadar bukan ukuran tingginya iman dan takwa seseorang. Ya, benar sekali. Kenapa? Karena kalau kadar iman dan takwa seseorang itu hanya dengan memakai cadar, berarti gampang sekali beriman dan bertakwa. Anda tinggal beli cadar, Anda pakai niqab, cadar, Anda sudah beriman dan bertakwa. Kan tidak seperti itu ya. Karena itu tadi saya ulangi, masih hal yang termasuk furu'iyah, yang masih ada perbedaan pendapat. Nah, kalau memang Anda meyakini itu wajib, Anda masih bisa menggunakan yang sunnah ketika masuk kantor, Jadi artinya Anda membuka cadar Anda karena Anda beranggap oh itu sunnah saja. Ya, ketika itu selesai pulang ke rumah memakai cadar lagi, pakai niqab lagi, silakan. Ya. Baik, para pemirsa, sudah kita bahas secara tuntas, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar, nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Tunggu dulu. Apa? Saya mau bertanya. Oh, nggak usah lah, nggak mungkin juga pakai cadar kan? Tapi saya pengen pakai cadar, kayaknya asyik. Mau. Iya, ya pengen, tapi kan ya nggak bisa lah, gimana ya nantilah nanyanya, nanti tulis sendiri ya di kolom komentar. Oke, baik pemirsa, kita lanjutkan di kesempatan dan sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.